Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Evi Nurmalasari. Saya dari jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia. Nah, pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan materi mengenai motivasi. Nah, di pelajaran materi tentang motivasi itu ada apa aja sih yang perlu untuk didiskusikan? Nah, yang pertama itu ada pengertian motivasi, yang kedua ada fungsi motivasi, dan yang ketiga ada macam-macam motivasi, dan yang keempat ada faktor yang mempengaruhi motivasi, dan yang kelima ada proses motivasi, dan yang keenam ada perspektif motivasi. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam pengertian motivasi. Nah, teman-teman perlu diketahui bahwa istilah motivasi ini berasal dari kata mover, yang berarti artinya adalah dorongan yang menggerakkan. Jadi motivasi ini itu adalah sebuah dorongan. Itu bagaimana sih kita cara mengarahkan sebuah potensi agar bekerja mencapai tujuan yang ditentukan. Nah, ini adalah menurut Hasibuan pada tahun 2006. Kemudian ada motivasi menurut Maslow pada tahun 1954, yaitu adalah keinginan untuk mencapai atau mempertahankan berbagai kondisi di mana kepuasan dasar dapat terpenuhi. Nah, kemudian jadi dapat disimpulkan bahwasanya motivasi adalah daya penggerak dari dalam maupun dari luar seseorang untuk melakukan sesuatu yang berkaitan dengan upaya memenuhi kebutuhan, baik itu bersifat dasar maupun yang bersifat kompleks untuk mencapai tujuan yang positif. Jadi saya tahu bahwa semua orang itu pasti mempunyai motivasi di dalam dirinya masing-masing. Misalnya kita pengen masuk kuliah, itu kan kita ada motivasi. Aku pengen masuk di jalur SNPTN gitu. Jadi saya harus mempunyai motivasi untuk belajar lebih giat lagi. Jadi setiap orang-orang tuh pasti punya motivasi di diri masing-masing untuk hal-hal tertentu untuk mencapai tujuan yang tentunya adalah tujuan yang positif. Nah, kemudian next kita masuk ke dalam fungsi motivasi. Nah, fungsi motivasi menurut Hamzah pada tahun 2014 itu ada 3, teman-teman. Nah, yang pertama ada fungsi motivasinya adalah mendorong manusia untuk melakukan aktivitas atas dasar pemenuhan kebutuhan. Nah, kemudian yang kedua ada untuk menentukan sasaran tujuan yang hendak dicapai. Kemudian yang ketiga ada menentukan tindakan apa yang harus dilakukan. Nah, benar banget sih, karena fungsi motivasi itu kayak mendorong seseorang, tentunya kita, itu untuk melakukan aktivitas atas dasar memenuhi kebutuhan. Jadi kayak menentukan aku pengen kuliah di jurusan bahasa Indonesia, jadi aku harus punya dorongan untuk bisa melakukan bagaimana sih aku untuk bisa mencapai tujuan tersebut, ya aku harus mempunyai dorongan untuk bisa belajar yang giat dan lain-lain, ikut les dan lain-lain seperti itu. Nah, kemudian motivasi itu menentukan sasaran tujuan yang dicapai. Nah, ya, kita harus mempunyai sasaran. Nah, aku pengen masuk di jalur SBMPTN, jadi aku harus menentukan sasarannya gitu, tujuan yang mau dicapai. Supaya itu ya supaya kita tuh lebih semangat lagi untuk bisa mendorong motivasi keinginan kita gitu. Nah, kemudian adalah menentukan tindakan apa yang harus dilakukan. Jadi kalau kita mempunyai motivasi itu kan pasti kita tahu gitu apa yang harus, tindakan yang harus dilakukan untuk bisa mencapai tujuan tersebut. Seperti itu. Next, kemudian kita masuk ke dalam macam-macam motivasi. Nah, jadi macam-macam motivasi itu ada 2. Yang pertama ada motivasi intrinsik. Nah, motivasi intrinsik itu adalah motif-motif yang menjadi aktif dan berfungsinya tanpa harus dirangsang dari luar, karena di dalam seorang individu sudah ada dorongan untuk melaksanakan sesuatu. Nah, jadi motivasi intrinsik itu apabila ada seseorang telah memiliki motivasi intrinsik, maka secara sadar akan melakukan kegiatan dalam belajar dan selalu ingin maju sehingga tidak memerlukan motivasi dari luar dirinya.
Biasanya hal ini tuh dilatar belakangi dengan keinginan positif bahwa yang akan dipelajari akan berguna di masa yang akan datang. Nah, kemudian ada motivasi ekstrinsik. Motivasi ekstrinsik ini adalah motif-motif yang aktif dan berfungsinya karena ada terangsang dari luar. Nah, motivasi dikatakan ekstrinsik bila peserta didik menempatkan tujuan belajarnya di luar faktor-faktor situasi belajar. Berbagai macam cara bisa dilakukan agar siswa termotivasi untuk belajar. Nah, kalau kita bicara tentang motivasi intrinsik dan juga ekstrinsik, itu apa sih contohnya dan perbedaannya itu bisa dilihat dari apanya sih? Oke, nah saya akan beri contoh ya teman-teman. Contoh dari beberapa kegiatan yang bisa menggambarkan motivasi itu, contohnya adalah pertama, kita berpartisipasi dalam perlombaan itu karena ingin menikmati aktivitas perlombaannya. Nah, ini adalah motivasi intrinsik. Nah, kemudian kita bedakan dengan motivasi ekstrinsik. Kita berpartisipasi dalam perlombaan itu karena ingin membawa pulang hadiah. Jadi kita bisa lihat nih perbedaannya. Kalau yang dari intrinsik itu kita berpartisipasi dalam perlombaan itu karena ingin menikmati aktivitas perlombaannya saja. Jadi kita tuh memang benar-benar pengen ikut ya untuk menikmati perlombaannya saja gitu, tanpa ada maksud yang lain. Kemudian kalau yang motivasi ekstrinsik, kita berpartisipasi dalam perlombaan itu karena ingin membawa pulang hadiah. Jadi ada maksud tertentu di akhirnya gitu, yang sebagai kepuasan tersendiri seperti itu. Tapi motivasi intrinsik maupun ekstrinsik itu ya sama-sama bagus ya teman-teman. Nah, kemudian kita masuk ke dalam faktor yang mempengaruhi motivasi. Ini menurut Samsu Yusuf tahun 2009. Yang pertama ada faktor internal. Nah, faktor internal itu meliputi faktor fisik yang meliputi kayak nutrisi, gizi, kesehatan, dan fungsi fisik, terutama pada panca indera. Nah, kemudian faktor internal yang kedua ada faktor psikologis, itu yang berhubungan dengan aspek-aspek yang mendorong atau menghambat aktivitas. Kemudian ada faktor eksternal. Faktor eksternal yang pertama itu ada faktor non sosial, itu kayak meliputi keadaan udara, cuaca panas atau dingin, waktu pagi, siang, malam, tempat misalnya sepi, bising atau kualitas sekolah, tempat belajar, sarana dan prasarana atau fasilitas belajar. Kemudian ada faktor eksternal yang kedua yaitu faktor sosial, yaitu adalah faktor manusia kayak misal guru, konselor dan sebagainya. Jadi bisa diketahui ya teman-teman, jadi faktor internal maupun faktor eksternal itu bisa mempengaruhi motivasi. Karena misalnya nih, kalau kita misalnya kesehatannya nggak baik, kita pasti motivasi untuk melakukan sesuatu itu ya nggak enak gitu kan. Kita kalau misalnya lagi sakit ya kita ada belajarnya itu males gitu kan, karena nggak enak badan, rasanya nggak enak, nanti pusing dan lain-lain. Nah, misal faktor psikologis, misalnya mood kita lagi jelek gitu, ya pastinya kita kalau misalnya mau belajar itu juga nggak bagus gitu kan, karena moodnya lagi jelek, lagi ada masalah tertentu gitu, misalnya masalah pribadi atau masalah sama pacarnya gitu kan, kita nggak tahu. Jadi itu juga bisa mempengaruhi motivasi kita dalam melakukan sesuatu. Nah, kemudian kalau misalnya dari faktor eksternal, misalnya nih waktu pagi siang malam, misalnya kan ada orang-orang tipe nih yang mau belajar itu kan lebih suka yang malam karena sepi gitu kan, kita bisa fokus gitu. Misalnya kalau misalnya tempatnya juga, kalau misalnya rame itu kan kita susah ya kita mau fokus untuk belajarnya. Kalau jujur kalau saya dari pribadi saya sendiri itu saya lebih suka kalau misalnya tuh tempat itu waktu sepi gitu, jadi nggak berisik, jadi saya bisa fokus untuk belajar. Nah, itu juga bisa mempengaruhi. Kemudian prasarana atau fasilitas belajar, misalnya di sekolah kita mau belajar tapi apa ya, tempatnya prasarana yang nggak mendukung, tempatnya kotor. Nah, itu kayak kita kadang mau belajar kayak kurang kurang bisa nyaman gitu kan, kalau misalnya dari prasarananya sendiri itu tidak bisa memenuhi kebutuhan untuk belajar. Kemudian dari faktor sosial, nah konselor, guru, dan orang tua, biasanya ini sangat mempengaruhi sih. Misalnya kalau kita suka dengan gurunya, itu pasti kita semangat di asli belajarnya. Misalnya aku suka diajar sama bapak ini gitu, aku jadi semangat nih motivasi belajarnya gitu kan, aku jadi semangat berangkat buat belajarnya dan lain-lain. Dan dari orang tua juga, misalnya dari orang tua itu kayak mendukung, ayo
anakku kita belajar dan lain-lain. Saya ibu dukung kalau kamu mau les ke sana, mau les ke sini supaya kamu bisa diterima di SNPTN atau apa gitu kan. Nah, ini juga bisa mempengaruhi faktor motivasi siswa ya. Nah, kemudian ada proses motivasi. Proses motivasi itu ada 4. Yang pertama ada kebutuhan, dorongan, tindakan, dan kepuasan. Ini benar sekali sih teman-teman, karena misalnya gini, kita ingin menumbuhkan sebuah motivasi, ya pastinya kita ada kebutuhan tertentu. Misalnya kita ada kebutuhan untuk aku biar bisa ingin ikut ujian, misalnya kampus mengajar. Aku ingin mengikuti kampus mengajar deh. Itu kan pastinya ada kebutuhan supaya nanti aku bisa belajar mengajar pada waktu itu program ini gitu kan. Nah, pasti dari situ kita pastinya ada dorongannya mungkin nanti kalau aku ikut kampus mengajar sih apa aja sih yang harus dipersiapkan gitu kan. Misalnya ada tes numerisasi ya atau literasi, terus tes wawasan kebangsaan seperti itu. Nah, itu dari dorongan itu kemudian ada tindakan. Nah, karena untuk mengikuti kampus mengajar itu aku harus bisa lolos, misalnya lolos PAS dan lain-lain. Jadi aku harus menyiapkan nih, aku harus belajar tes tes literasinya, numerasinya, terus kemudian tes wawasan kebangsaannya. Aku juga harus menyiapkan berkas-berkasnya. Jadi aku harus ada tindakan. Dan tindakan itu ada tindakan belajar dan menyiapkan berkasnya itu. Dan kalau di situ yang terakhir ada kepuasan. Nah, misalnya kalau kita sudah niat nih untuk mengikuti dari awal, ikut tesnya, ikut bagaimana cara pendaftarannya, motivasinya itu udah besar sekali. Nah, nanti kita tinggal menunggu hasilnya. Nah, misalnya kalau kita diterima, ya berarti itu adalah sebuah kepuasan tersendiri karena kita sudah berhasil mewujudkan motivasi kita ingin ikut mengajar tersebut. Nah, yang terakhir teman-teman, yang terakhir adalah proses motivasi. Itu ada 4. Yang pertama ada teori penguatan behavioral, kemudian yang kedua ada teori kebutuhan humanistik, kemudian yang ketiga teori kognitif, dan yang keempat ada teori pembelajaran sosial. Ini menurut Arendt pada tahun 2004. Nah, itu merupakan adalah perspektif motivasi. Nah, benar teman-teman. Nah, terakhir sudah, terima kasih. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam mendiskusikan tentang motivasi pembelajaran konvensional atau digital. Nah, selanjutnya kita akan mendiskusikan tentang motivasi pembelajaran mengenai konvensional atau digital. Nah, dari teman-teman sendiri, seperti yang kita tahu dan pelajari kemarin, itu ya, bahwa motivasi itu bisa datang apabila kita suka dengan mata kuliahnya. Nah, kalau kita udah suka sama mata kuliahnya, itu kan otomatis akan muncul motivasi, senang, dan semangat mengikuti pembelajarannya. Sama halnya dengan metode pembelajaran. Kita kan ada ya, orang yang lebih suka tipe pembelajaran konvensional, dan yang tatap muka, ada juga yang suka dengan pembelajaran online atau via digital. Nah, namun menurut aku ya, keduanya itu tentu mempunyai kelebihan dan kelemahannya masing-masing. Kemarin kita waktu Zoom itu kan udah buat polling ya, dibuat polling itu
didapatkan hasil 71% mahasiswa itu lebih senang pembelajaran online daripada konvensional atau tatap muka. Kemudian tuh kalau yang tatap muka itu dapat hasil suara itu 29%. Nah, dari pembelajaran konvensional maupun digital itu pasti mempunyai ya ada kelemahan dan juga kelebihan masing-masing. Nah, kita lihat dulu ya, maksudnya dari kelebihan pembelajaran konvensional tatap muka itu apa aja. Yang pertama, kalau dari pembelajaran konvensional tatap muka itu yang pertama ada interaksi sosial secara langsung. Nah, ini tuh lebih baik dari pembelajaran online yang kurang interaksi. Kemudian yang kedua, itu dorongan motivasi secara langsung. Kayaknya kita kayak lebih mudah untuk mendapatkan feedback atau misalnya yang tidak termotivasi langsung bisa diberi hukuman. Kemudian yang ketiga, itu kegiatan di kelas itu bisa maksimal. Ada diskusi, proyek, kita bisa melibatkan semuanya. Kemudian kita lihat dari kelemahan belajar konvensional atau tatap muka itu kayak misalnya kurang fleksibel, tempat yang jauh sehingga kadang ada rasa malas ketika berangkat. Kemudian yang kedua ada keterbatasan sumber daya, kayak misalnya nggak nyaman. Kemudian yang ketiga ada kecenderungan monoton. Memang biasanya itu kayak kalau pembelajaran langsung itu akan terasa bosan ya, boring karena kayak metodenya itu aja. Kemudian kita bisa lihat dari kelebihan pembelajaran digital. Kalau pembelajaran digital itu lebih fleksibel mungkin dari segi tempat dan waktu. Kemudian yang kedua ada akses materinya itu lebih mudah. Kemudian yang ketiga itu teknologinya kita bisa mencari animasi bahan materinya dengan lebih beragam. Kemudian dari pembelajaran digital juga ada kelemahannya. Yang pertama itu kita tidak bisa interaksi secara langsung. Kemudian kalau misalnya mahasiswa tidak punya kemandirian yang tinggi itu ya akan kacau. Karena kita nggak paham tentang teknologi baru gitu kan, kita nggak bisa masuk Zoom, kita nggak bisa masuk kita nggak paham tentang teknologi yang baru gitu kan, itu akan kacau. Kita tidak bisa mengikuti pembelajaran dengan via digital. Kemudian kesulitan motivasi diri sendiri. Sebenarnya kita nggak punya motivasi untuk aku harus bisa ikut pembelajaran via digital, aku harus bisa main teknologi. Kalau kita nggak punya motivasi itu ya kemudian kita nggak bisa mengikuti pembelajaran secara digital. Dari sini aku bisa menyimpulkan sih pendapat saya, baik pembelajaran konvensional maupun digital itu punya kelebihan dan juga kelemahan masing-masing. Untuk mendapat pemahaman yang baik tentang materinya pasti dibutuhkan interaksi yang baik ketika pembelajaran. Nah, itu akan didapatkan ketika kita belajar tatap muka, karena akan ada sesi baik dari guru maupun dosen itu kan memaparkan materi, kemudian kita bisa bertanya secara langsung kesulitan ataupun materi yang kurang jelas. Nah, kemudian kita bisa menanggapi secara langsung. Kemudian dari dosen itu bisa menanggapi secara langsung. Nah, jika pembelajaran online itu memang lebih fleksibel dan melatih kita dalam kemajuan digital atau teknologi, namun kadang dari pihak siswa atau mahasiswa itu kan ada rasa menyepelekan ya. Kadang tidak fokus ke materinya apabila kita lewat Zoom karena tidak adanya interaksi langsung. Nah, ini yang menyebabkan tidak pahamnya kita terhadap materi yang diberikan. Nah, itu adalah salah satu kelemahan pembelajaran digital juga. Kemudian dari pembelajaran digital juga itu kan kita harus membutuhkan internet ya. Tidak banyak mahasiswa itu kadang terkendala sinyal dan lain-lain, sehingga pembelajaran juga kurang efektif. Itu sih menurut saya tentang diskusi motivasi pembelajaran atau kegiatan pembelajaran secara digital. Mungkin itu dari saya teman-teman mengenai materi tentang motivasi belajar. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.